Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amin Amiruddin dari kelas E ingin mempresentasikan eh, tentang memahami fikih ekologi. Alhamdulillah puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayah yang telah diberikan sehingga presentasi saya ini dapat berjalan dengan baik. Pengertian fikih ekologi secara bahasa dari fikih ekologi. Fikih lingkungan atau dalam nuansa Arab disebut dengan fikul bi'ah. Dalam bahasa Arab, fikih lingkungan hidup atau ekologis dipopulerkan dengan istilah fikul bi'ah yang terdiri dari dua kata kalimat majemuk mudhof dan mudhof ilaih, yaitu kata fikih dan al-bi'ah. Secara bahasa, fikih berasal dari kata fuqaha yafqahu fiqhan yang berarti al-ilmu bisyai, pengetahuan terhadap sesuatu. Al-fahmu, pemahaman. Sedangkan secara istilah, fikih adalah ilmu pengetahuan tentang hukum syara yang bersifat praktis, yang diambil dari dalil-dalil tafsiri ataupun terperinci. Adapun kata albiah terdapat diartikan dengan lingkungan hidup, yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya. Yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan berkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Fikih ekologi adalah terobosan baru dalam menjawab masalah kelestarian dan hukum lingkungan serta lainnya konsep hukum lingkungan. Fikih ini hadir karena selama ini Al-Quran dan fikih hanya menjelaskan mengenai prinsip-prinsip konservasi dan restorasi lingkungan saja. Dengan demikian, fikih lingkungan Islam berarti fikih yang objek material kajiannya di bidang lingkungan dan perumusan didasarkan pada sumber nilai ajaran agama Islam. Dengan kata lain, fikih lingkungan Islam merupakan ilmu yang membahas tentang ajaran Islam yang mengenai lingkungan. Fikih ekologi membahas konteks pelestarian lingkungan diperuntukkan untuk manusia. Manusia tidak akan memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan. Prinsip-prinsip pelestarian lingkungan yang ada pada fikih ekologi tidak mungkin akan bisa dijalankan ketika seseorang tidak memiliki spiritual ekologi. Dari pengertian tadi dapat diambil pengertian bahwa fikih lingkungan adalah ketentuan-ketentuan Islam yang bersumber dari dalil-dalil terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan, hidupnya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan penduduk bumi secara umum dengan tujuan menjauhkan kerusakan lingkungan. Fikih pelestarian ekosistem hutan dan sungai. Yang pertama, pemanfaatan daerah aliran sungai. Tanah pinggiran sungai merupakan fasilitas umum yang selama ini menimbulkan banyak sengketa. Mereka yang sudah lama menempati kawasan tersebut mengklaim daerah ini merupakan tanah warisan yang sah kepemilikannya. Sedangkan dari pihak pemerintah melalui program penertiban berusaha merapikan kawasan kota serta bermaksud memperluas area aliran sumber sungai guna kepentingan mengantisipasi banjir. Menurut syariat, daerah aliran sungai disebut dengan Harim al-Nahar yang secara hukum merupakan daerah yang tidak bertuan dan selamanya tidak bisa dimiliki oleh siapapun karena daerah tersebut merupakan milik umum sebagai sarana pemanfaatan yang diperkenankan eh, dalam kawasan ini hanya bersifat non-permanen. Artinya, optimalisasi dari kawasan ini bukan sebagai lahan bangunan pribadi maupun lahan tanaman. Bangunan boleh didirikan asalkan demi pemanfaatan sungai tidak mengganggu, tidak mengurangi fungsi sungai, serta statusnya tidak boleh di atas namakan sebagai pemilikan. Bahkan syarat menetapkan saksi ganti rugi sebagai kompensasi pemanfaatan fasilitas umum bagi oknum yang berani menyalahi ketentuan tersebut. Dari wacana tadi dapat kita pahami bahwa setiap kepemilikan yang diklaim atas daerah aliran air bukan merupakan kepemilikan yang legal secara syarat. Hanya saja ketika terjadi ketidakjelasan status atas wilayah tersebut, maka bagi pemerintah tidak diperkenankan semena-mena menertibkannya karena kepemilikan itu menurut syariat dimungkinkan untuk jalur yang legal.
sehingga pemerintah perlu berhati-hati ketika menertibkan daerah ini. Andai tidak disertai bukti kuat tentang status kepemilikannya, karena terkadang masyarakat sudah mendiaminya selama berpuluh-puluh tahun. Yang kedua, mengenai pelestarian hutan. Hutan dan segala ekosistem yang berada di dalamnya merupakan bagian dari komponen penentu kestabilan alam. Karena keanekaragaman hayati menjadi kekayaan luar biasa yang sanggup memberikan inspirasi bagi pencinta alam. Nah, tentunya bukan sebagai sarana hiburan, namun demi memahami makna kekuasaan agung Sang Pencipta. Islam menetapkan ekosistem hutan sebagai wilayah bebas atau al-mubahat dengan status bumi mati al-mawaf dalam hutan liar, serta berstatus bumi pinggiran murafik al-balad dalam hutan yang secara geografis berada di sekitar wilayah pemukiman. Kedua jenis ini memiliki nilai persamaan dalam prinsip-prinsip pengaturannya, di mana semuanya masih menjadi bidang garapan pemerintah, dan pemerintah juga berhak memberikan izin penerbangan hutan selama tidak berdampak negatif pada lingkungan sekitar. Hanya saja dalam jenis hutan bebas liar, secara prinsip legal untuk dimanfaatkan oleh siapapun, baik itu dijadikan sebagai pemilikan, iya, lil, al-tamaluk, maupun untuk diambil kekayaan alam yang ada di dalamnya. Sehingga wajar sampai saat ini masih kita kenal model pembukaan lahan hutan sebagai pemukiman maupun persawahan seperti yang terjadi pada hutan-hutan di daerah Sumatera dan Kalimantan dalam program transmigrasi. Pada bagian lain, Islam juga sangat menganjurkan pelestarian sumber daya alam hewani, dan hal ini dapat kita pahami dari beberapa konsep syariat sebagai berikut. Yang pertama, Islam tidak memperkenankan pembunuhan hewan selain untuk kepentingan konsumsi. Padahal hewan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi dalam Islam rata-rata termasuk hewan yang mempunyai populasi cukup banyak, bukan termasuk hewan-hewan langka yang populasinya sedikit. Yang kedua, syariat juga tidak memperbolehkan penyiksaan hewan, baik dengan cara memperlakukan tidak semestinya maupun dalam bentuk penyiksaan lainnya. Yang ketiga, Islam menganjurkan untuk merawat binatang dengan memberikan kebebasan hidup atau memberikan kebutuhan hidup hewan andai saja binatang itu ada dalam pemilikannya. Bahkan hal itu merupakan perbuatan terpuji dan berpahala. Yang keempat, dalam aturan pembunuhan, Islam hanya memprioritaskan atas hewan yang termasuk jenis hewan berbahaya, al-fawasik, al-khoms, serta hewan sejenis, yakni hewan-hewan yang mengganggu ataupun menyerang manusia, sehingga hewan-hewan lain yang tidak memenuhi ketentuan tersebut tetap wajib dilestarikan hidupnya, baik yang halal dikonsumsi maupun yang tidak. Dari beberapa keterangan tadi dapat dipahami bahwa ketika pemerintah membuat aturan perlindungan hewan-hewan langka karena mempertimbangkan kestabilan ekosistem, maka bagi individu rakyat tidak diperbolehkan untuk melanggarnya, sehingga praktek perburuan ilegal secara syariat tidak dibenarkan dengan alasan apapun. Ketiga, hutan lindung, suaka marga satwa, cagar alam, dan taman nasional. Melalui prinsip pengaturan sumber daya alam hewani maupun nabati, kita dapat melakukan aplikasi lanjutan dalam berbagai program pelestarian lingkungan, seperti halnya pembuatan cagar alam, hutan lindung, maupun pencanangan suaka marga satwa. Semuanya ini merupakan program yang sudah selaras dengan pandangan Islam tentang lingkungan. Yang poin ketiga, fikih pelestarian ekosistem laut. Yang pertama, eksploitasi pertambangan lepas pantai. Pemerintah dalam mengusahakan pendapatan negara sangat mengharapkan sektor pertambangan minyak sebagai penyangga utama. Dalam hal ini, pemerintah yang paling berkepentingan memberikan izin atas pertambangan lepas pantai yang dilaksanakan oleh perusahaan swasta maupun BUMN. Selain minyak, daerah lepas pantai juga banyak didirikan pertambangan lain, baik usaha memanfaatkan sumber daya kelautan. Dalam Islam, minyak merupakan barang tambang terselubung, al-mu'dam al-batin, di mana eksploitasinya selalu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Sebenarnya setiap rakyat punya hak atas barang tambang semacam ini, namun dalam menangainya, pemerintah berhak menyerahkan kepada personal atau kelembagaan dalam pengelolaannya. Namun tentunya semua itu atas dasar kemaslahatan rakyat. Yang ketiga, pemanfaatan sumber daya alam laut.
Dalam syariat Islam, ikan, mutiara, maupun barang-barang lainnya merupakan sumber daya kelautan masuk kategori al-ma'dan al-dhuhair, kekayaan yang jelas, tampak, dan tidak terlalu sulit dieksploitasi. Dalam hal ini, syariat menegaskan bahwa prinsip dasar barang barang demikian adalah bebas, artinya bagi siapapun diperbolehkan untuk memanfaatkan selamanya, sehingga perbuatan semacam beranjang di tengah laut sebenarnya ilegal menurut sudut pandang syariat, dan bagi pemerintah tidak diperkenankan melakukan intervensi atas manfaat mineral kelautan semacam ini, kecuali atas hal-hal yang akan berdampak luas terhadap lingkungan. Yang ketiga yaitu pencemaran air laut. Eksploitasi pertambangan, lepas pantai, dan penangkapan ikan dengan bahan kimia atau peledak adalah penyebab paling dominan terjadinya pencemaran air laut. Selain itu, pencemaran juga sering didapatkan oleh tumpahan minyak dari kapal-kapal tanker pengangkut minyak. Secara garis besar, syariat Islam pada kejadian-kejadian tersebut merupakan resiko yang harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan latar belakang kejadiannya. Yang keempat, wisata laut. Lepas dari boleh atau tidaknya mendirikan tempat pariwisata, wisata laut diakui sebagai penyumbang devisa yang cukup besar. Hal ini tidak lepas dari potensi kelautan yang selama ini diolah dengan berbagai cara dengan disertai pengenalan yang memadai. Bukan hanya itu, sarana prasarana pinggiran pantai diformulasikan sebagai perangsang minat wisatawan, hanya saja penyalahgunaan wewenang yang paling berperan membentuk kesan negatif atas wisata kelautan. Sebenarnya Islam mengakui bahwa daerah di sekitar laut pantai boleh dimanfaatkan dengan melalui perizinan meskipun selamanya tidak mungkin untuk dimiliki. Namun, dalam pemanfaatan ini, selain tidak boleh mengganggu pemanfaatan laut, juga harus mengutamakan pelestarian lingkungan. Jangan sampai pinggiran pantai dikotori oleh sampah-sampah yang tidak sedap untuk dipandang, serta jangan sampai ada eksploitasi berlebihan atas daerah pantai agar daratan kita semakin lama tidak semakin habis bakal menyempit. Yang keempat, wakil pelestarian sumber daya alam. Urgensitas pengelolaan sumber daya alam berdasarkan prinsip fikih Al-Bi'ah. Al-Quran telah memberikan penjelasan mengenai spiritual kepada manusia supaya bersikap ramah kepada bumi, sebab bumi adalah tempat berkelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 10. Penjelasan itu memberikan sinyal bahwa manusia harus menjaga dan melestarikan bumi dan lingkungan hidup agar tidak menjadi rusak, tercemar, bahkan menjadi lenyap. Oleh sebab hal itu, amanah Tuhan yang diberikan kepada umat manusia, Islam telah memberikan sebuah sistem atau tatanan kehidupan yang demokratis dalam segala hal, termasuk demokratis terhadap bumi. Oleh sebab itu, dalam upaya menghambat percepatan krisis lingkungan, upaya pengembangan fikih lingkungan mesti dilakukan terus. Baik, dapat disimpulkan dari keterangan-keterangan di atas bahwa fikih lingkungan atau fikih ekologi merupakan seperangkat aturan tentang perilaku ekologis masyarakat muslim yang ditetapkan oleh yang berkompeten berdasarkan teks syar'i dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan bersama dalam melestarikan lingkungan. Fikih ekologi membahas konteks pelestarian lingkungan diperuntukkan untuk manusia. Manusia tidak akan memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan. Prinsip-prinsip pelestarian lingkungan yang ada pada fikih ekologi tidak mungkin akan bisa dijalankan ketika seorang tidak memiliki spiritual ekologi. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.